gimana prediksinya, kemudian kira-kira kondisi resesi itu gimana sih gitu loh, kemudian terus dampaknya apa gitu Bu Lina. Oh iya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan buat Finansha ya, sudah invite saya malam ini. Jadi sebenarnya teman-teman semuanya, resesi global itu yang mesti kita cermati adalah sebenarnya kan penurunan pada sektor ekonomi yang secara global memang terjadi di satu periode kan. Kemudian faktor pemicunya apa aja sih gitu kan ya? Sebenarnya untuk resesi itu sendiri, faktor pemicunya itu adalah salah satunya krisis keuangan, kemudian juga ada krisis energi yang belum lama ini, kemudian juga adanya tekanan inflasi karena juga adanya krisis-krisis yang lain gitu, terutama juga adanya perang kan, dipicu dengan adanya perang gitu ya. Nah, kedepannya seperti apa gitu kan ya? Kedepannya seperti apa? Mulai dari adanya COVID-19 kan, kemudian adanya perang Ukraina sama Rusia, kemudian dampaknya ke ekonomi secara global pun sangat signifikan kalau bisa dibilang, bahkan negara-negara maju dan negara-negara di Eropa pun sangat terkena dampaknya ya. Kemudian apa dampaknya buat Indonesia, negara kita seperti ini kan. Sekarang kalau kita lihat secara data, aku mengumpulkan beberapa data nih, di antaranya bahwa sebenarnya Indonesia itu kalau dilihat dari sisi pengendalian inflasi ya, dari sisi pengendalian inflasi ini saya rasa sih cukup baik ya, karena inflasi ini dibandingkan dengan negara-negara yang lain, inflasi masih cukup terjaga kalau di Indonesia ya. Bahkan ada beberapa negara yang inflasinya di double digit gitu ya. Kita masih terjaga di kisaran 5%, walaupun 5% masih 5% lebih gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Indonesia sangat berupaya untuk menjaga harga-harga di dalam negerinya supaya tetap stabil seperti itu ya. Sehingga daya beli masyarakat juga tetap terjaga. Di antaranya adalah usaha pemerintah untuk memberikan, salah satunya adalah bantuan langsung tunai misalnya seperti itu untuk warga atau untuk masyarakat yang kurang mampu kan. Kemudian kalau dilihat dari produksi pangan pun masih cukup baik gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana nih ke depannya resesi yang akan terjadi dan impact-nya apa nih buat Indonesia? Kalau aku sih masih cukup optimis ya saat ini karena um, berdasarkan data yang diperoleh dari IMF World Economic Outlook pun per Oktober kemarin ya, sebenarnya untuk Indonesia sendiri peluang untuk resesi ini ada, tetapi nilainya sangat kecil kalau dibandingkan dengan Amerika, dibandingkan dengan Inggris, ya, Jerman, Malaysia, dan juga China gitu bahkan. Nah, angka yang cukup kecil ini kan berarti menandakan optimisme Indonesia dan juga sebenarnya kemampuan ekonomi Indonesia ini nilai masih cukup kuat gitu dan punya peluang lebih besar untuk dapat bertahan gitu di resesi. Aku kira itu sih untuk kedepannya di Indonesia seperti apa. Buat kita mungkin masyarakat yang bisa dibilang masih bertanya-tanya ya seperti itu ya. Aku ingin meyakinkan aja sih sebenarnya nggak usah panik gitu. Kalau untuk kondisi tahun 2023 seperti apa ya, nggak usah panik, kita jalanin aja seperti rencana sebelumnya gitu. Kalau emang sudah punya rencana keuangan ya jalani aja rencananya. Kalau memang sudah punya niatan untuk berinvestasi seperti itu ya nggak usah ragu-ragu gitu, jalani aja. Jadi kondisi ini uh, kita harapkan sih tidak terjadi ya resesi, akan tetapi kalaupun terjadi setidaknya kita udah siap menghadapinya. Tuh. Oke, Bu Lina, mantap banget penyampaiannya gitu ya. Openingnya udah langsung dikasih ilmu yang berdasarkan data gitu. Nah, tadi kan dari Ya, pemerintah juga sebetulnya sudah ada usaha mengendalikan gitu ya, Bu Lina ya. Dan kalau dilihat memang peluang Indonesia nih ya masih nggak terlalu apa ya, kita tuh bisa untuk ya, nggak perlu khawatir gitu ya, nggak perlu terlalu khawatir gitu. Terus tadi kan Bu Lina juga bilang kalau kita punya rencana gitu bisa dijalankan aja. Nah, kira-kira kalaupun ini ya Bu Lina kita sudah punya rencana gitu. Kalau dari sisi financial planningnya sendiri tuh kira-kira perlu gimana sih gitu di tahun mendatang nih, di tahun 2023 nanti? iya jadi
sebagai masyarakatnya apa nih yang kita harus lakukan untuk persiapan menghadapi resesi kan? Kita memang nggak ada salahnya untuk berjaga-jaga kan, nggak ada salahnya untuk jaga-jaga. Jadi kalaupun kejadian kita udah siap gitu kan ya. Nah sebenarnya ada beberapa cara nih yang bisa kita lakukan atau beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menghadapi resesi. Yang aku nilai sih mau resesi atau tidak resesi kita juga bisa lakukan gitu untuk memperkuat dan untuk memperbaiki kondisi keuangan kita gitu ya. Nah sebenarnya yang pertama itu kita atur cash flow-nya dulu nih, atur cash flow-nya dulu. Usahakan pendapatan dengan pengeluaran itu minimal impas deh. Ya, syukur-syukur surplus gitu. Surplus itu maksudnya pendapatan lebih besar daripada pengeluaran gitu. Jangan sampai kita ngatur cash flow-nya aja masih defisit gitu. Ya, jangan sampai seperti itu dan belajar dari keadaan yang COVID awal-awal tahun 2019 yang lalu kan, 2020 ya, 2020 yang lalu. Itu kan kalau kita nggak siap dari sisi cash flow-nya akan berdampak sangat signifikan buat keuangan kita ke depannya gitu. Apalagi ditambah dengan ketidaksiapan kita dari sisi dana darurat. Nah, itu lebih parah lagi tuh. Karena poin yang kedua adalah yang saya tekankan adalah kita siapin dana daruratnya setelah cash flow-nya aman gitu. Jadi yang kedua adalah dana daruratnya minimal sudah mencapai target 3 sampai 6 kali pengeluaran gitu. Jadi kalau misalnya nih cash flow kita sudah surplus, tetapi dana darurat kita itu masih di bawah standar, misalnya masih 1 kali pengeluaran, itu saya rasa belum aman untuk menghadapi tahun depan gitu, seperti itu. Jadi PR kita yang tinggal beberapa hari ini adalah coba lagi, tinjau ulang lagi keuangannya, apakah dana daruratnya sudah cukup untuk 3 sampai 6 kali pengeluaran. Misalnya bisa kan ya untuk menghitung dana darurat seperti apa? Mungkin kalau teman-teman juga belum pernah menghitung rasio dana darurat, aku akan kasih tahu caranya. Jadi nanti teman-teman itu bisa menghitung jumlah aset liquid yang ada. Ya, aset liquid itu kan seperti tabungan ya. Tabungan, kemudian juga mungkin mungkin cash yang setara cash atau setara cash yang pada saat kita mau tarik itu bisa langsung liquid cepat gitu. Ya, bisa itu tabungan, bisa itu misalnya dompet digital atau misalnya uang cash yang ada di rumah seperti itu kan, dijumlahin semua totalnya berapa, kemudian dibagi dengan pengeluaran kita. Nah, misal aset liquid yang ada adalah misalnya 100 juta dibagi dengan pengeluaran kita setiap bulan misalnya 10 juta gitu. Maka setelah dihitung-hitung, maka dana darurat yang tersedia pada saat aset liquid kita 100 juta dan pengeluaran kita 10 juta adalah 10 kali. Nah, angka 10 kali itu saya nilai sudah cukup memadai dari standar yang ada, karena standarnya kan 3 sampai 6 kali ya. Itu yang kedua, punya dana darurat yang cukup. Kemudian yang ketiga adalah punya proteksi yang memadai. Proteksi yang sangat diprioritaskan saat ini adalah proteksi dari sisi kesehatan. Itu yang nomor 1 dulu deh gitu ya. Kemudian misalnya ingin menyiapkan proteksi-proteksi yang lain itu adalah pilihan gitu ya. Tetapi prioritasnya sekarang adalah proteksi dari sisi kesehatan. Ya, kita siapin dulu. Minimal BPJS Kesehatan deh ya, minimal BPJS Kesehatan. Kemudian yang keempat, punya sumber pendapatan yang lain selain dari pendapatan rutin seperti gaji, seperti penghasilan yang rutin gitu. Jadi kita coba untuk memikirkan lagi di tahun depan apakah kita bisa menghasilkan sumber-sumber yang lain selain daripada gaji gitu. Jadi istilahnya kita mulai nih menjadi orang yang punya multiple stream of income gitu. Misalnya nih teman-teman punya keahlian atau teman-teman punya kemampuan untuk berjualan, nah itu bisa dicoba tuh. Ataupun dari sumber investasi bisa juga dicoba. Nah yang kelima adalah kita alokasikan investasi secara bijak. Kalau tadi cash flow-nya sudah surplus ya, nah mulai deh dari surplus itu kita mulai sisihkan untuk investasi. Rutin setiap bulan boleh, atau kalau misalnya ada penghasilan atau ada uang yang cukup besar untuk diinvestasikan sekaligus, itu juga boleh. Jadi apapun caranya, yang penting kita lakukan investasinya itu secara cerdas dan secara bijak gitu. Maksudnya cerdas dan bijak adalah kita nggak ikut-ikutan orang lain untuk berinvestasi. Kita berinvestasi sesuai dengan tujuannya. Kemudian kita juga melihat profil resikonya seperti apa, dan juga kita juga menggunakan
uang yang memang sudah kita siapkan buat investasi, bukan uang yang memang harus dipakai untuk keperluan lain, atau mungkin bahkan kita hindari itu yang namanya utang untuk investasi. Nah, mungkin itu ya 5 hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tahun depan gitu. Iya, mantap banget jawabannya Bu Lina. Jadi tadi kita udah dengar juga ya prinsip investasi gitu